Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pembahasan tentang bagaimana cara kita ngecek saat kita ngirim email random, email kita nyampe atau enggak ya. Tapi sebelum bahas untuk video pembahasannya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video ini apabila bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi untuk teman-teman yang ngirim email jadi lebih tahu untuk cara ngecek email nyampe atau enggak saat kirim email random ya. Langsung saja untuk videonya. Pertama, silakan teman-teman cek menu email kita. Kita cek pesan terkirimnya di sini. Cek pesan terkirim. Setiap ngirim email random itu akan ketemu keterangan yang di checklist kayak gini ya. Nah, sini akan pembahasan di sini. Di sini ya udah ada penjelasan di sini. Di saat kita ngirim email untuk random email, kita cek pesan terkirimnya dan cek 3 poin ini yang saya udah kotakin biru ya. Poin pertama, saat kita ngirim email random ataupun ngirim satu-satu, dicek harus ada jam pengiriman sesuai dengan jam pengiriman tadi. Jadi teman-teman ngirim jam berapapun silahkan cek. Biasanya selisih 1 atau kurang lebih 1 menitan lah di sini. Ada jam pengiriman. Kalau di sini nggak ada jam pengiriman, berarti email kita belum melalui proses pengiriman. Biasanya ke draft. Kalau ke draft gimana? Kalau ke draft itu harus dikirim ulang lagi. Tinggal dibuka draftnya dan klik edit draft dan kirim lagi. Nah, kenapa kok klik draft? Biasanya efek dari sinyal yang kurang stabil sama Google Chrome-nya belum terupdate. Silakan tinggal dibenerin aja Google Chrome-nya diupdate dan kirim ulang lagi aja. Poin kedua, saat kita ngirim random itu kan jumlahnya banyak. Dalam artian kalau yang ke random, free random itu satu kali kirim itu 450. Dan di dalam 450 itu pasti ada yang nonaktif setiap harinya. Lah, kenapa ada yang nonaktif? Karena random yang dikasih di sini di luar sana ada yang kirim satu-satu, ada yang mungkin bikin random di yang lain juga. Itu pasti ada beberapa alamat email yang sama. Kalau alamat email yang sama dikirim email ribuan orang bersamaan di hari itu, efek emailnya akan error. Bisa alamat tidak ditemukan, bisa pengiriman tidak tuntas, ada yang penuh, ada delay, pesan tidak terkirim. Itu hal wajar saat kita pengiriman email. Nah, terus hari gimana saat kita ngirim email untuk random? Selain ada jam pengiriman sesuai aktual yang di sini di angka 1 ini, pojok ini ya, pojok kanan atas. Nah, kita cek poin kedua. Setiap random harus ada yang gagal. Nah, di sini untuk ngirim email yang gagal akan selalu ada keterangan gagalnya di sini. Nah, keterangan gagal kirim itu ada 3, ada saya mail, kayak contoh ini yang nomor 2, ada postmaster, ada mail diamond. Itu sama aja, keterangan ngedetek bahwa email kita sudah melalui proses pengiriman dengan adanya email yang kedetek gagal ini. Nah, yang kedetek gagal berapa? Di sini 81. Ini contohnya di angka 2 itu. Ini ada 81 alamat email kedetek gagal. Nah, 81 yang kedetek gagal dari berapa? Dari 450 yang kita kirim. Nah, kita hitung-hitung aja. Saat random email, free random email, kita ngirim satu kali kirim 450, tinggal kurangin 81 yang kedetek gagal. Jadi sisanya itu yang kita pelajari benar kekirim atau enggak. Karena apa? Email yang nonaktif akan selalu kedetek sama email kita sendiri. Tulisannya bisa 3 hal. Contoh di sini saya mail, bisa yang postmaster atau mail diamond, atau mungkin saya mailnya double mail, triple mail, saya mail, double mail berarti saya mail, ada saya postmaster, itu hal sama aja. Itu email kedetek gagal. 81 ini jumlah yang kedetek gagalnya. Nah, kita hitungnya dari 450 yang dikirim dikurangi jumlah
81. Itu potensinya berarti sekitar 350 lebih email yang kekirim. Nah, setelah kita ngerti bahwa jumlah 350 lebih itu nggak ada keterangan kita langsung ke baris ketiga. Di sini angka 3-nya itu di sini ada tertera alamat tidak temukan, itu alasan gagal kirimnya. Setiap ngirim email kita harus cek baris 1 jamnya, baris kedua saya mailnya, baris ketiga alasan gagal kirimnya. Alasan gagal kirimnya ini nentukin bahwa bener nggak sisa itu kekirim. Nah, di sini alasan gagal kirim dibagi dua. Gagal kirim karena email kita, artinya semua pengiriman gagal semua. Nah, keterangannya apa kalau gagal kirim karena email kita? Di baris ketiga tulisannya pesan diblokir. Di sini tulisannya pesan diblokir. Nah, kalau di sini bukan pesan diblokir kayak gini, contohnya alamat ditemukan, itu berarti email kita aman. Alamat tidak temukan, ada yang pengirimnya tidak tuntas, penuh, delay, pesan tidak terkirim, terus pengirimnya tidak tuntas, itu artinya email kita aman. Kalau email kita aman kayak gini, alamat tidak temukan, berarti email kita aman. Berarti email kita kirim dikurangin jumlah yang kedata gagal yang angka nomor 2 ini, itu sisanya yang kekirim. Nah, sisa yang kekirim ini kita tunggu sampai sore ada respon panggilan atau enggak. Kenapa? Ngirim random itu jangka waktunya cuma 8 jam kerja. Jadi pagi ngirim email sampai sore nggak ada panggilan, berarti data kita angus. Kalau nggak ada panggilan, besok harus ngulang kembali. Itu penjelasannya. Jadi setiap kirim email poinnya hanya 3 ini. Cek jam pengiriman, yang kedua cek pesan tidak terkirimnya, saya ambil password manajemennya, yang ketiga alasan gagal kirimnya. Nah, gagal kirimnya alasan gagal kirimnya ini yang paling penting, keblokir atau enggak. Kalau nggak keblokir berarti email kita aman. Nah, contoh yang keblokir, tak ulang lagi, itu biasanya ada 5. Alamat tidak temukan, pengiriman tidak tuntas, penuh, delay, dan pesan tidak terkirim. Berarti kalau bukan pesan diblokir berarti aman. Nah, efek kalau pesan diblokir gimana kalau semua di sini saya punya contoh. Kalau email kita keblokir semua, ini saya buat contoh di sini. Ini yang namanya keblokir semua. Ini teman-teman, ini kalau semua kita ngirim email kok mail delivery banyak kayak gini. Oh ya, aku mau jelasin sedikit ya. Ini mail delivery di kotak masuk biasanya setiap ngirim email ketemu kayak gini, mail delivery ini. Yaitu penjabaran dari jumlah 80 tadi. 81 yang gagal kirim, 1 PT, 1 lapor dijabarin mail delivery gini. Nah, kalau keterangannya di sini keblokir semua kayak gini, keblokir semua ini, berarti pengiriman tadi gagal semua karena email kita nggak mampu. Tapi kalau semua di sini mail delivery tapi ada yang keblokir, ada yang nggak, beda-beda. Kayak mungkin di sini ini isinya teman-teman bisa nanyakan gitu. Ini sama-sama mail delivery, ini keterangannya beda-beda. Ada yang akan ditemukan, ada yang bahasa Inggris dan sebagainya. Itu sebenarnya email kita aman. Kalau email kita aman, tugasmu tinggal standby aja. Masalah ntar dipanggil atau enggak, itu udah sesuai kriteria masing-masing. Kan persyaratan dipanggil ada 2, email nyampe dan sesuai kriteria. Itu aja untuk penjelasannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.